Setiap orang memiliki kenangan tersendiri saat hujan tiba. Namun, apa yang kamu ingat setelah hujan berhenti? Suasana gloomy-nya? Bau tanahnya? Kenangan masa lalu bersamanya? Atau hewan yang satu ini? Tahukah kamu bahwa laron adalah hewan dengan siklus hidup yang cukup tragis? Dan mereka juga adalah bagian dari koloni rayap. Rayap merupakan salah satu spesies hewan yang sudah ada sejak zaman purba. Bahkan, ada banyak fosil yang membuktikan bahwa rayap sudah ada sejak 129 juta tahun yang lalu. Siklus hidup rayap juga terbilang cukup kompleks. Rayap adalah serangga kecil yang termasuk dalam ordo Isoptera. Ia dikenal berkat kemampuannya dalam merusak kayu. Mereka hidup secara berkelompok dan bekerja bersama. Koloni rayap merupakan contoh dari kerjasama dalam dunia serangga. Struktur sosial yang kompleks membuat mereka efisien dalam mencari makanan, melindungi diri, dan berkembang biak. Setiap koloni terdiri dari rayap pekerja, prajurit, dan swimmer atau rayap reproduksi. Pertama, mari kita bahas tentang apa itu rayap reproduksi. Swimmer inilah yang biasanya menjadi laron dan bertugas untuk berkembang biak, karena tidak semua koloni rayap dapat bereproduksi, sebab sebagian besar koloni rayap bersifat mandul, sehingga untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, mereka membutuhkan subspesies bernama swimmer atau laron. Pada saat musim hujan tiba, kondisi tanah akan semakin basah dan lembab. Hal ini merupakan sinyal bagi sebagian koloni rayap untuk keluar dari sarang dan melakukan tugas penting. Musim hujan berarti musim kawin bagi koloni rayap melalui laron. Laron akan segera mencari sumber cahaya setelah ia keluar dari sarangnya, karena mereka membutuhkan suhu hangat yang dipancarkan oleh lampu. Setelah itu, laron akan berkerumun di dekat cahaya lampu untuk mencari pasangan sebelum fajar tiba. Jika laron tidak dapat menemukan pasangannya hingga fajar tiba, mereka akan mati. Karena jika tidak menemukan pasangan, laron harus terus berada di luar sarangnya dan aktif mencari sang pujaan hati hingga matahari semakin tinggi dan membuat laron kehilangan sebagian besar cairan tubuhnya, sehingga membuat tubuh mereka kering dan mati. Bagi laron yang sudah berpasangan dan bereproduksi, mereka biasanya akan melepaskan sayapnya dan membentuk koloni yang baru. Pasangan-pasangan laron tersebut akan membuat lubang-lubang kecil di tanah yang basah dan meletakkan telur mereka di sana untuk ditetaskan menjadi rayap. Laron betina akan menjadi ratu rayap dan jantan akan menjadi pejantannya. Setiap koloni rayap memiliki satu atau beberapa ratu yang bertanggung jawab untuk bertelur serta membesarkan populasi koloninya. Ratu rayap memiliki ukuran lebih besar dibandingkan semua individu dalam koloni. Mereka menghasilkan ribuan telur setiap harinya dan memiliki umur yang jauh lebih lama dibandingkan individu lain. Sementara rayap pejantan memiliki tugas utama untuk mengawini ratu. Mereka memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan ratu rayap dan rayap pekerja. Pada umumnya, mereka akan mati setelah melakukan perkawinan dengan ratu rayap. Namun, sperma yang mereka hasilkan selama perkawinan akan disimpan dan digunakan oleh ratu rayap untuk memproduksi telur-telurnya. Kemudian, terdapat rayap pekerja, yang merupakan kelompok rayap terbesar dalam satu koloni. Mereka bertanggung jawab mencari makanan, merawat telur, larva dan pupa, pembangunan terowongan, serta menjaga kebersihan dan pertahanan koloninya. Rayap pekerja biasanya tidak memiliki sayap dan memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan ratu rayap. Di dalam koloni juga terdapat rayap tentara yang bertugas untuk melindungi koloninya dari ancaman luar, terutama dari pemangsa mereka, dengan kepala yang lebih besar, rahang kuat, dan senyawa pertahanan yang dapat menyengat. Mereka akan menjaga keamanan koloninya. Kendati bertubuh kecil, mereka adalah perusak dahsyat yang bekerja dalam senyap. Kerusakan yang dihasilkan baru dilihat saat mencapai taraf total. Mereka mencerna serat selulosa dalam kayu menggunakan enzim dalam sistem pencernaannya, sehingga mereka menghasilkan fases berupa butiran pasir atau serbuk kayu. Fases rayap mengandung serat kayu serta bahan organik yang dapat membantu pemulihan tanah dan penting bagi ekosistem di sekitarnya. Rayap tidak memiliki telinga eksternal seperti mamalia atau serangga lainnya, tetapi mereka memiliki organ pendengaran sensitif di bagian belakang tubuhnya, memungkinkan mereka untuk merasakan getaran dan suara.
Rayap memiliki penglihatan yang buruk, sehingga mereka tidak dapat melihat dalam berbagai warna. Meskipun penglihatannya buruk, mereka mampu menemukan sumber makanan dengan menggunakan komunikasi kimia melalui feromon layaknya semut. Ketika salah satu rayap menemukan sumber makanan, mereka akan mengeluarkan feromon yang menjadi pertanda bagi rayap-rayap lainnya. Zat kimia tersebut adalah pemandu bagi rayap untuk bergerak maju menuju sumber makanan. Selain feromon, rayap juga mengandalkan penciuman mereka yang sensitif. Mereka akan menjelajah lingkungan sekitar dengan mengikuti aroma dan mencari tanda-tanda keberadaan kayu yang dapat mereka makan. Mereka juga dapat terhubung melalui terowongan dalam tanah yang mereka buat. Rayap dapat merasakan keberadaan kayu di sekitar terowongannya dan akan membuat ruang baru menuju kayu tersebut. Meskipun terkenal suka menghabisi kayu, nyatanya tidak semua spesies rayap memakan kayu. Ada jenis rayap yang tidak memakan kayu, seperti rayap tanah yang termasuk dalam subordo Termitidae. Mereka lebih suka bahan organik dalam tanah, seperti akar, daun, dan rumput. Kemudian, ada rayap pemakan jamur yang sebagian besar makanannya terdiri dari jamur. Biasanya rayap pemakan jamur akan mengumpulkan serbuk kayu yang mereka makan, kemudian menyatukannya dengan spora jamur, dan selanjutnya mereka akan memakan sup jamur yang tumbuh dari serbuk tersebut. Jumlah koloni rayap dapat bervariasi secara signifikan, tergantung pada jenisnya. Beberapa jenis rayap membentuk koloni yang relatif kecil, sementara yang lain membentuk koloni dengan jumlah individu yang sangat besar. Rata-rata koloni rayap dapat mencakup beberapa ribu hingga beberapa ratus ribu individu, dan semuanya diakomodasi dalam sarang yang mereka bangun. Proses pembangunan sarang melibatkan kerjasama di antara individu dalam koloni. Mereka mencari tempat yang cocok, biasanya lembab, gelap, dan terlindung, seperti kayu mati di bawah tanah atau struktur bangunan. Rayap pekerja menggunakan rahang kuat mereka untuk menggali terowongan di dalam tanah atau kayu, serta memindahkan bahan di sekitarnya. Terowongan ini berfungsi sebagai jalur untuk perpindahan, mencari makanan, dan melindungi koloni. Setelah membangun terowongan utama, rayap pekerja akan membuat bilik-bilik kecil dan ruangan di sekitarnya. Bilik ini berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkembang biak bagi anggota koloni, termasuk ratu, telur, larva, dan pupa. Rayap pekerja juga membangun ruangan khusus, seperti penyimpanan makanan, tempat bertelur, ruang perawatan larva dan pupa, serta ruang pengaturan. Mereka juga membuat jalur makanan yang menghubungkan koloni dengan sumber makanan di luar sarang, biasanya berupa terowongan yang dilapisi air liur untuk menjaga kelembapan. Proses pembangunan sarang melibatkan penggunaan air liur yang mengandung enzim untuk memperkuat bahan bangunan. Ini juga menggunakan fases yang mengandung serat kayu untuk memperkuat struktur sarang. Keseluruhan proses ini adalah hasil dari kerjasama kompleks antara semua individu dalam koloni. Masing-masing rayap memiliki peran khusus dalam membangun dan mempertahankan sarang mereka, agar koloni dapat berfungsi secara optimal dan hidup dengan baik. Terima kasih telah menonton, like, komen, share, dan subscribe. Itu semua sangat berarti. Dan jika kamu ingin memberikan dukungan melalui Saweria, kamu dapat scan QR ini. Terima kasih untuk semua dukunganmu. Dan terima kasih juga telah berbagi melalui Saweria.